sehat semuanya? Apakah sudah hadir semuanya? Untuk kehadiran nanti Ibu akan share link kehadirannya di WA grup kelas kalian. Kalian masih pada di rumah kan? Ibu. Ya. Tetap jaga jarak, menggunakan masker di bepergian, dan sering cuci tangan pakai sabun. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa. Silakan Pak ya, pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, membaca doa dimulai. Minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang cara dan teknik melakukan panggilan telepon. Nah, buat sekarang kalian akan diajari tentang bagaimana cara menghitung biaya panggilan. Tujuannya di sini ada 3 juga, kita membandingkan jenis sambungan telepon dan pengisian formulir. Materi yang pertama yaitu tentang jenis-jenis panggilan telepon. Yang pertama di sini ada local call. Nah, ada yang tahu apa itu local call? Jadi itu antar satu wilayah, Ibu. Contohnya Cianjur sama Cianjur. Berarti masih satu area, benar ya? Berarti local call itu adalah panggilan telepon yang berada di satu wilayah. Oke, yang ketiga yaitu international call. Ada yang tahu? Untuk international call, ya, itu seperti dari negara Indonesia mau menghubungi negara Amerika. Oke. Nah, apa yang dikatakan Tasya benar ya, tadi sama yang dikatakan Rizka juga. Ini adalah contoh kode-kode telepon lokal dan interlokal yang ada di negara Indonesia. Coba kita cari, ada yang tahu kode wilayah Cianjur berapa? 0263 ya, Bu. Nah, benar ya, kita lihat di sini ada di Jawa Barat 0263. Coba, Tasya rumahnya di mana? Di Kampung Geduk, Bu. Geduk. Kalau dari Geduk mau telepon ke SMK Negeri 1 Pacet, berarti kode wilayahnya apa? 0263. 0263, berarti masih satu kode wilayah. Oke, ada yang tahu kode areanya Jakarta? Untuk daerah Jakarta 021, Ibu. 021. Oke, benar ya. Coba, berarti itu contoh nomor telepon interlokal call. Nah, kalau sekarang kode negara Indonesia nomornya berapa sih? 1162, Bu. Tolong perhatikan, ada kode-kode negara. Ada. Nah, kita lihat benar nggak sih Indonesia itu plus 62? Benar ya? Di sini ada 62. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sekarang kita ke materi selanjutnya yaitu menghitung biaya panggilan telepon. Di sini, dalam menghitung biaya panggilan itu terbagi menjadi 2 sistem. Yang pertama, ini ya, sistem hitungan 3 menit pertama. Yang kedua, sistem per menit. Kalau sistem per menit ini berarti ini dihitungnya per menit. Nah, tadi Ibu dikasih contoh 5 menit. Berarti kalau per tarifnya itu semenitnya 1.000, berarti berapa yang harus bayarnya? 5.000. Oh, 5.000 ya. Perhatikan, di sini ada Pak Amir menginap di Hotel Santika Jakarta. Beliau meminta pelayanan personal call untuk menghubungi keluarganya yang ada di Bandung. Nah, ini contoh penghitungannya. Jadi berapa menit? 4 menit. Pertama berarti 20.000. Ini total, jumlah totalnya. Nah, dari jumlah total ini, kalian ditambahkan dengan tes dan servis. Total yang harus dibayar Pak Amir ini adalah 30.709. Paham? Baik. Oke. Ada yang ditanyakan juga. Bagaimana cara menghitung biaya telepon? Contoh waktu pertama kita menelpon 2 menit 20 detik dengan menggunakan sistem tarif per menit, Bu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Rafli bilang bagaimana Bu kalau misalkan menelponnya 2 menit lebih detik, tidak bulat nih, ada detiknya, dengan menggunakan sistem per menit. Nah, jawabannya kira-kira bagaimana ya? Coba ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Untuk per detik itu dibulatkan ke 1 menit ya, Bu. Jadi 3 menit, Bu. Jadi 3 menit. Ya, benar ya. Jadi yang kurang dari menit, contoh 1 menit berapa detik? 60. 60. Nah,
Yang kurang dari 60 detik itu kita bulatkan menjadi 1 menit berikutnya. Paham ya? Ini adalah formulir telepon summary. Nah, tolong perhatikan, nanti kalian harus bisa memilih formulir ini. Di sini ada guest. Guest ini artinya apa? Kamu. Nah, berarti tadi nama tamu yang menginap. Tadi kasus tadi siapa nama tamunya? Pak Amir. Pak Amir. Benar ya. Kira-kira yang dilakukan Pak Amir ini teleponnya jenisnya apa sih? Sambungannya Interlokal, Bu. interlokal, dikarenakan dari mana ke mana? Interlokal, Bu. Jakarta ke Bandung. Nah, dikarenakan cara pengisiannya. Ini contoh yang formulir yang udah diisi supaya ada gambaran. Paham? Oke. Kalau sudah paham semuanya, Ibu mau ngasih tugas, kalian berdiskusi soal berikut ini. Ibu kasih waktu kalian selama 2 menit untuk menghitung di atas berapakah jumlah tagihan telepon yang harus dibayar oleh Bapak Budiono. Silakan. Sudah selesai ya? 2 menitnya sudah habis. Udah, Bu. Baik. Ada yang sudah menghitung jumlah totalnya berapa? 24.200. Ya, rinciannya kita hitung bareng-bareng ya. Coba. Baik, Bu. Iya, Bu, iya. 4 menit kali 5.000 berapa? 20.000. Totalnya berapa sih? 24.200. 200 rupiah. Berarti yang harus dibayar oleh Pak Budiono adalah 24.200 rupiah. Ini cara pengisian formulir telepon summary. Tolong perhatikan karena nanti kalian harus mengisi dan dibuatkan. Berarti masih di satu daerah. Kita cek dulu. Tolong perhatikan video ini, nanti sama Ibu akan ditanya apa yang ada dalam video ini. Selamat siang, operator telepon dengan Anda di sini yang bisa dibantu. Saya ingin menggunakan layanan personal call, apakah bisa dibantu? Baik Bapak, dengan siapa saya berbicara? Tolong perhatikan di sini harus menanyakan nama, nomor 101. kamar dan Bisa nomor telepon yang diinformasikan nomor telepon yang akan dihubungi? terkait video tersebut. Informasi apa yang harus ditanyakan ketika menangani permintaan personal call? Monik, Bu. Oke, silakan Moni. Nama tamu. Nama tamu. Selain itu, Nomor kamar, Bu, ya nomor kamar. seorang-seorang. Nomor telepon yang akan dihubungi. Nomor telepon yang akan dihubungi. Oke, berarti ada 3 ya. Yang pertama adalah nama tamu, nomor kamar, Kamar tamu, serta nomor telepon yang akan dihubungi. Oke, terima kasih kalian sudah luar biasa. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih tugas buat kalian praktek di rumah. LKPD-nya ya. Nih kalian harus memecahkan masalah dulu terkait tadi kasus yang berhubungan dengan biaya panggilan telepon. Kirimkan hasil tugas kalian berupa foto formulir yang sudah diisi dan video praktek. Link ini sekaligus link kehadiran kalian. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apakah ada satu orang yang bisa menyimpulkan hasil kegiatan kita hari ini? Untuk bisa menghitung biaya panggil telepon, seorang operator telepon harus bisa mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, ada jenis sambungan telepon yang dilakukan. Dua, mengetahui lamanya bertelepon. Dan yang ketiga, sistem pembayaran tarif telepon. Terima kasih. Cukup sekian untuk kegiatan kita pembelajaran hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang melakukan panggilan permintaan up service. Kegiatan silakan berdoa dulu sama satu orang. Untuk menutup kegiatan hari ini, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.